Oke, yuk kita mulai ya. Jadi judulnya The Art of Taking Profit ya. Ya sebenarnya menarik sih ya. Maksudnya saya nulis juga bahwa eh, paling sulit itu adalah profit taking, betul? Karena entry itu sebenarnya sinyal akan banyak. Entry itu sinyal akan banyak. Tapi ketika exit, entah itu exit cut loss atau exit profit taking, itu jadi become problem ya. Di cut loss naik ya, nah ini dijual sahamnya naik lagi. Nah ini topik ini karena iya sih kan mulai tinggi-tinggi ya, terus kemarin koreksi 2% langsung jedwet ya kan. Jadi apakah pertanyaannya is it the time? Nah itu jadi penting. Jadi materi yang saya sampaikan biasanya sangat relevan dengan situasi-situasi yang ada. Walaupun bisa dipakai in general, tapi biasanya langsung bisa diaplikasikan ya. Langsung bisa diaplikasikan. The art of profit taking ya. Saya juga coba live kan di IG ya. Teman-teman yang di TikTok boleh lihat di IG cuc.solo ya. Oke, yuk kita mulai. Jadi intinya adalah banyak sekali yang tiap live trade itu kan banyak tanya, Pak ini masih kuat enggak? Gitu kan. Ini gimana? Nah hari ini kita akan belajar seninya, ya. Nah seni itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang apa ya pasti ya. Tapi kalau kita ngerti seninya bisa 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 dancing in the market ya. Yuk kita lihat ya. Kita mulai. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Langsung tanya aja. Nah, nah ini saya menyoroti sebenarnya exit itu kan ada take profit, ada stop loss ya. Nah kali ini, bentar, ini kok kenapa? Sorry. Nah, loh, sharingnya salah. Oke, supaya bisa ngasih highlight ya. Oke, seninya adalah biasanya ada stop loss dan ada profit taking ya, take profit ya. Nah kali ini kita mau hanya melihat take profit dulu ya, take profit dulu. Jadi gimana kita sudah cuan terus ya, ini sebenarnya nggak ada, there is no such a thing that selalu bisa jual di pucuk gitu ya, maksimal terus enggak, tapi maksimal dalam tanda kutip ya kita sudah perhitungkan. Nah itu yang ada, nah kita mau belajar itu. Oke, nah misalnya ini saya contoh pakai harga US ya, ini kita beli di sini, kita jual di sini. Nah, untungnya 75 kurang 50. Jelas ya? Walau ini gampang, Pak. Nah, pertanyaannya setelah kita jual itu harga tambah naik atau dia turun? Kalau tambah naik kita ngomel-ngomel, wah sialan ya kan? Tapi kalau turun, alhamdulillah, syukur ya. Kemarin waktu cuan ARB kita cuan 2 kali kan. Jadi ada seninya. Nah, itu memang tetap ada seninya cari tengok. Makanya saya ngomong cuan bungkus, turun lagi harga boleh cuan bungkus. Nah 2 kali kurang percaya apa ya, sudah 2 kali itu seninya ya, seninya. Nah kita mau belajar itu ya. Oke, nah andai andai tahu segampang ini ya, kita pakai analogi saya gambar orang ini ya, apa, ada benderanya, oh ya ini mau turun, nah itu gampang sekali ya. Tapi tidak selalu semudah ini ya. Jadi take profit itu kata verb ya, kata kerja. It's the most wonderful time of the year.
Jadi sebenarnya take profit itu bagus ya, keren ya. Jadi teman-teman jangan apa ya? Jangan takut taking profit ya. Oke. Next, nah ini ya. Jadi kadang-kadang yang terjadi adalah kita entry di sini, kita jual di sini dia masih naik, ya. Mungkin terus akhirnya kita TP di sini, kalau bisa kenapa nggak TP di sini? Nah itu selalu menjadi pergumulan tiap trader tiap hari, betul? Nah teman-teman ya, ada saya di live trade lumayan ya, bisa kita berusaha memaksimalkan profit walaupun enggak 100% benar, tapi ya kita sambil memaksimalkan ya. Hari ini saya akan katakan rahasianya di sini ya. Oke, tergantung juga Anda apakah day trading atau swing. Nah ini juga sebenarnya permainannya sedikit berbeda ya. Jadi kalau day trade ya bisa ya jam-jaman udah selesai ya. Kalau swing ya bisa hari, bisa minggu ya di time frame-nya. Kalau ini day trading cari small price movement. Jadi ya kumpulin cuan dikit-dikit ya. Tapi problemnya adalah day trader ini tantangannya adalah apa? Kumpulin cuan dikit-dikit, hilang loss besar, ya kan? Betul apa betul? Betul. Ya, nanti kita. Nah kalau ini butuh bigger price movement ya. Nah kita yang pelajari di Surabaya kemarin itu lumayan big ya. Nunggu beberapa hari, master candle-nya break joss. Ya. Nah day trade enaknya no overnight risk. Jadi kalau ada apa-apa selesai. Ya selesai enggak selesai. Kalau ini misalnya apalagi weekend gitu ya, makanya fenomena kalau Jumat ada jualan itu karena sebenarnya adalah karena kita nggak tahu weekend itu apa yang terjadi ya, sehingga ya pada jualan. Nah day trade itu sensitif terhadap news ya. Kalau swing sensitif enggak, less ya, bukan enggak ada pengaruh, ada, tapi less sensitif ya. Jadi teman-teman dari awal seringkali pertanyaannya kan saya sering nanya tuh, mau copet ya TP dulu, mau swing masih ya bagus untuk di hold gitu ya. Tiap hari sebenarnya saya ngulang-ngulang, cuma pada tetap nanyanya sama Pak ini gimana. Dari awal mau nyopet ya itu sudah day trade istilahnya, rampung. Tapi kalau mau swing, nah ini pertanyaan yang saya masih pengen ini beberapa waktu, karena kita nunggu bigger price movement. Kuncinya bigger. Oke. Next. Nggak bisa diklik ya. Oke. Nah ini penting ya kata-kata ini ya. Profit taking itu membutuhkan skill. Ya makanya sulit kan. Teman-teman mungkin entry, Anda bisa lihat stock pick dimanapun sih. Tapi ketika taking profit biasanya menjadi problem ya. Most early traders or investors struggle with profit taking ya. Nah, kadang-kadang setelah taking profit harga naik lagi, keeps going higher, membuat mereka merasa mereka kehilangan, missing out. Terus lain waktu mereka tidak take profit, harganya turun, ya, profitnya hilang, ya kan? BRIS sudah untung 3350, balik 3000, 10% loh itu dalam waktu sehari, ya kan? Nah. Oke, problemnya sama apa enggak? Halo? Ya Pak. Sama Pak. Ya, oke ya. Oke, kita lihat. Nah, oke.
Nah, ini kita mulai belajar teorinya dulu sebelum nanti praktek ya. Greed is the enemy. Jadi serakah itu musuhnya. Ini teori musuh ya. Ya, jadi makanya kalau di kita sering jangan serakah. Saya sering ngomong don't push your luck gitu loh. Itu sebenarnya juga kata bahasa Jawanya, bahasa Indonesia juga jangan serakah. Ya. Sebenarnya it's great to see your investment go up ya. Tapi ya semua yang naik harus turun. Ya, gravitasi ya. Problemnya adalah kita tidak tahu kapan akan turun. Ya. The unknown of when the price will come down makes you think how much profit you can possibly get. Jadi karena kita tidak tahu sehingga, bisa nggak nih segini? Ya kan? Bisa nggak nih segini? Ya kadang-kadang masih sering ada yang tanya ke saya ya. Entah DM, entah apa ya. Saya bisa nggak tiap bulan untung sekian? Gitu ya. Saya bisa nggak kalau saya luangkan waktu, saya akan untung sekian terus. Ya, sebenarnya kalau market bagus, event yang Anda minta itu terlalu kecil. Ya, tapi kan market nggak selalu bagus. Nah, itu seperti ada itu ya. Kadang-kadang orang tuh mesti mengartikan mimpi Firaun yang diartikan Yusuf itu loh. Jadi ada 7 hari masa kelimpahan, 7 hari masa kekeringan. Nah, maksudnya bukan gitu juga. Tapi intinya kalau ada market ketika bagus ya Anda bisa cuan terus. Tapi ketika market jelek ya mungkin cuannya terbatas. Ya bisnis as usual lah. Saham adalah, trading adalah juga bisnis. Kadang sepi, kadang ramai. Ya. Gimana ketika sepi masih bisa untung dikit. Tapi ketika ramai ya harus untung banyak. Nah itu seninya di sana. Ya, bahkan kemarin yang ARB aja kita bisa cuan kan. Itu teman-teman harus pahami itu ya. Oke, keserakahan ini, keserakahan untuk mendapatkan profit selalu lebih banyak ya, itu mencegah kita untuk taking profit ya. Ada yang suka ngomong ya, hold lah profitmu sampai jadi cut loss. Nah, misalnya begitu ya. Itu kata-kata yang sebenarnya sinis tapi ada benarnya ya. Kadang-kadang kita enggak, kan saya sering ngomong juga, kita pernah untung 5 juta, turun 200.000 aja kita nggak rela loh. Wah, kok turun? Saya tetap mau lebih, mau tetap 5 juta. Turun 500 apa lagi ya? Turun 1 juta nggak mau. Ketika sudah hampir nggak jadi untung, ya wis lah. Atau akhirnya untung sedikit sekali. Ya. Ada yang pasrah, ya wis lah saya biarkan gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau pas belajar ini kosongkan gelasnya ya, kita belajar supaya kita bisa ngerti ilmu-ilmu baru ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Apa yang terjadi kemudian? Harga turun dan profit kita hilang banyak ya. Terus nanti ada yang ngomong nih, then you wish you could have sold at the higher price. Ketika ada kesempatan. Tahu gitu, coba andai kata aku tahu, aku jual dulu. Betul kata-kata itu? Betul. Goblok banget ya kita. Dikasih cuan nggak mau. Nah, jadi seringkali itu. Nah, tanamkan, it is important to recognize. Nah, ini kuncinya. Sebenarnya greedy itu enggak 100% jelek ya. Karena dia membuat kaya itu sebenarnya greedy ya. Tapi bukan greedy yang berlebihan. Jadi kita jadi akhirnya ini recognize that greed. Greed yang jelek. Yang serakah itu berlebihan ya. Tapi kalau ya oke lah, kita nggak mau cuma profit sedikit. Greedy itu saya masih saya juga begitu ya. Tapi kalau sudah cuan banyak, nggak mau pasang trailing stop, nah itu greedy yang menguasai
Jadi recognize greed itu kita manage gitu loh. Kita ngerti, wah aku greedy nih. Oke, kalau turun dari sini akan take profit. Beda ya dengan greedy yang wah pokoknya harus naik, pokoknya profit nggak boleh berkurang. Nah itu greedy. Tapi kalau greedy yang oh ya ini saatnya aku pasang trailing stop, udah cukup sekian dan sebagainya. Nah itu greedy yang masih nice ya. Oke. Ketika kita once ya you accept greed will present, nah terus gimana menghadapi itu? Ya nanti pasang trailing stop, lindungi profit. Oke, poin pertama, greed is the enemy. Apakah jelas atau ada pertanyaan? Aman? Aman, Pak. Siapa yang sering begini? Jujur. Ya Nggak pasti ada. pernah sih. Pasti pernah itu. Nah, oke. Jadi kuncinya apa, Bu? Kuncinya? Kuncinya. Sebetulnya kuncinya saya hijau. Kalau nggak kuat ya saya TP. Kalau naik lagi ya sudah, wes. Ini, Bu, kuncinya adalah recognize that greed. Ketika kita udah berlebihan, kita harus kenal. Oke? Ini penting banget ya. Tapi kan susah. Merah. Bisa. Kalau mau gitu kan susah. yang membuat susah tuh karena kita jadi impulsif, jadi akhirnya jadi ya itu. Harusnya tahu. Ya, misalnya gini, trading, apalagi sudah punya trading plan kan, buy break ini resisten ya, wah di break terus sih Pak, di break terus ya. Ya iya. Ya, tapi kalau sudah di atas target kita ya mulai pasang trailing stop. Ya kan? Gitu-gitu harusnya disederhanakan. Nggak bisa orang itu tanpa emosi ya, kecuali itu kita pakai robot ya. Nah, tapi manusia itu mau justru itu. Sebenarnya kesuksesan seorang trader itu menguasai dirinya sendiri. Nah, menguasai diri sendiri sekali lagi adalah termasuk juga dalam seni ya. Nah, itu kita kenal loh, oh perasaan nih. Kadang-kadang seperti ini dilatih, Bu. Ketika kita jadi enggak setiap hijau dijual gitu juga enggak. Jadi ketika itu terjadi perasaan greedy itu ketika ya toh sudah resisten terus tembus naik terus udah profit banyak kita mau lebih. Oke? Oke, Pak. Itu sudah. Jadi kita kenal itu, yang penting oh iya. Terus ngatasinya ada yang langsung pasang trailing stop. Ada yang langsung ya udah cukup TP. Lihat, oh kayaknya candle-nya udah nggak kuat nih, ada rejection, jual dulu. Nah nanti kita lihat cara teknikal saya kasih tahu supaya saya kan termasuk prinsip mempunyai prinsip trade what you see. Jadi saya akan ngambil keputusan dari chart. Jadi cuma nggak lihat, misalnya kadang-kadang ada yang masih, bahkan saya sering ngomel loh, itu lihat bid over di situ diganjel sekian kayaknya. Nah itu Anda dikasih ilusi di sana. Wah ganjelnya cuma masih jauh loh di sana. Nah itu yang membuat tambah greedy, betul? Padahal apa di bid over tuh sewaktu-waktu bisa dicabut. Bruduk, guyon, bingung, nah wis. Tahu gitu terus. Oke ya, jadi nanti di akhir saya akan lihat. Oke, greed is the enemy. Nomor 2. It's impossible to call the top. Jadi sulit ya, hampir kadang-kadang sih, kadang-kadang ya sok bener ya, enggak impossible betul-betul, tapi itu kebetulan. Kalau saya udah jual dulu, terus turun. Tapi enggak selalu bener, ya susah. Makanya kan saya sering ngomong, saya sering jual juga kecepatan. Terus naik lagi, ya nggak apa-apa. Nah, it seems so simple to have your strategy to buy at
low, sell at high ya. Sebenarnya trading kan gitu simple. Tapi prakteknya susah ya untuk ketahui high-nya di mana, sudah saatnya jual di mana. How do you know if the certain price was the low? Jadi kapan itu sudah murah? Itu memang harus belajar teknikal ya. Enggak cuma pakai feeling. Seringkali masih dikuasai perasaan-perasaan lama. Misalnya apa ya? Arto pernah 15.000 kok. Nah, ya gitu-gitu tuh yang sudah outdated gitu ya. Udah nggak bisa cara mikir trading lihat harga zaman dulu. Coba kita sekarang tak ajak berdebat Unilever dulu berapa, ya toh? Terus bumi dulu berapa, ya kan? Yang Gudang garam. garam, nah dulu sampai mau 100.000 mau ada yang mantu kok, ya kan? Mau dapat mantu, rasito untuk ya. Jadi itu pendekatan gitu-gitu susah ya. Jadi kembali lagi, it is impossible to call the top. Walaupun kadang sesekali masih bisa benar, tapi sulit ya. Similar concept for the except is opposite. Jadi intinya juga susah untuk menebak mana low mana high ya. There is a realistically no way to know the low or high while happening. Jadi sulit betul ya. So, nah ini pentingnya. So, if you plan is to buy at the low, sell the high point, you'll need to evaluate your plan. Jadi susah. Intinya nggak boleh berharap apa ya, pasti itu puncak, itu sulit. Ya, jadi harus ya pokoknya sesuai plannya aja. Oke. Masih bisa ngikut ini? Impossible to call the top? Ya Pak. Halo? Nomor 1 tadi apa? Nomor 1? Great tadi Pak. Ya, greed is the enemy. Yang kedua is impossible to call at the top. Ya, is impossible to call the top. Nah, nomor 3. Saya kasih nomor ya biar ingat ya. 1, 2. Nomor 3 adalah it's not all or nothing. Ya, ini sering terjadi orang cacing-cacing naga-naga gitu ya. Betul nggak? Itu saya nggak ngerti Pak sebetulnya apa cacing naga. Nggak tahu ya. Siapa yang tahu cacing-cacing naga-naga? Salon Bu, di salon. Ya, selon. Ngomongnya yang jelas Pak Chandra. Selon, pakai S. Ya, jadi intinya itu cacing kan kecil Bu. Jadi ya udah untung kecil-kecil atau untung gede-gede naga. Nah, kadang-kadang orang yang unsur spekulatifnya tinggi, jadi sudah lebih ke gambling. Nah itu seringkali ngomong yaitu cacing-cacing naga-naga. It's not all or nothing ya. A common mistake that less experienced trader or investor make that they put all their capital investor. Ya maksudnya ya udah gitu loh. Kalau mau pokoknya harus cuan sebanyak mungkin. Ya. Nah, ini terjadi ketika kita melakukan yang namanya apa? All in. Iya. Apa maksudnya? Itu mungkin maksudnya. Ya, all in juga itu. Itu sering terjadi kita mau balas dendam. Balas dendam. Ya kan? Habis loss segini, aku kalau nggak cuan segini nggak bisa nutupin dan seterusnya. Iya, tahu saya. Itu suka menjebak seperti yang terjadi pada brand. Bukan brand Breeze. Ya. Jadi prinsip-prinsip seperti itu itu makanya kita nggak mau taking profit, ya toh. Nah, jadi apa ya? Jadi teman-teman nggak bisa menyamakan, gitu ya. Nggak bisa selalu market tuh bisa
sesekali itu bisa terjadi sih. Cuma menurut saya mindset itu salah. Ya, saya walaupun kayak dulu Goto waktu ARA MSCI itu, saya sebelumnya juga trading Goto itu sulit ya, rugi-rugi gitu ya. Artinya, tapi sekali ARA ya mobil, ya kan. Cuma ya itu enggak bisa dipakai sebagai patokan, itu skill sih. Jadi kita harus nanti ya pelan-pelan, bukan karena yang penting saya bukan mau balas dendam. Salah ya salah. Kalau mau balas dendam dan itu nggak bisa diulang ya. Sekarang MSCI yang ARA jarang ya, betul nggak? MSCI ARA malah adanya song. FTSE kemarin song 00 bolong. Gara-gara brand. Ya, jadi teman-teman pokoknya nggak boleh all or nothing ya. Jadi as not loh ya. Ini kata-katanya as not. Ya, dan jadi ketika kita mau balas dendam. Oke. Jadi mempunyai plan, having a plan is important to be successful in profit taking. Jadi harus punya rencana, punya trading plan. The reason why is because when you have a plan, you would be less likely to act on your emotion. Jadi kalau sudah punya plan, punya chart, ya itu kita bertindaknya sudah bukan karena emosi. Makanya teman-teman channel the channel ini saya tuh susah-susah tiap kali harus ngasih chart itu supaya teman-teman tuh objektif nih loh. Chart hati-hati di sini. Oh ini loh saat kena palang atau kena resisten, kena apa ya. Nah itu supaya teman-teman belajar dan tidak dikuasai emosi tadi, emosi greedy tadi ya. Ketika when you act at your emotion, that will usually ends badly on your investment or trade ya. Jadi ketika pakai emosi ya, itu ya itu dikuasai greedy, kadang-kadang juga fear ya misalnya mau entry segala itu kadang-kadang kita kalau terlalu takut ya ketinggalan, nanti sudah di atas baru boleh beli enggak gitu ya. Jadi harus punya plan. Makanya selalu di The Strength saya juga ngasih trading plan-nya kan. Ini loh lihatan gitu. So, plan your trade your plan. Oke, nah have a plan ya. Kesimpulannya adalah harus punya plan ya. Oke. Terus juga preserve initial capital invested-nya. Ada orang juga misalnya kita udah ya katakanlah ya ini untuk trading ya. Kita udah untung 20%, 30% gitu ya. Yang swing nih kalau nyopet nggak mungkin untung. Ya bisa sih kalau ARA ya, tapi jarang. Kalau kita karena kalau kita nyopet nggak mungkin size-nya gede tau. Nah kita size-nya besar swing, kita udah untung 20-30% ya. Tapi kita masih yakin tuh bakal naik. Ya saya sering ngomong kan, ya udah TP sebagian supaya kita punya modal, preserve the capital. Kalau memang nanti dia pullback lagi, kita bisa beli lagi, nambah posisi kembali. Jadi kita tukerin harga atas ke harga bawah. Ketika nanti naik lagi, kita profitnya tambah lagi. Nah, ini biasanya terkendala dengan orang-orang yang, Pak, kalau dijual, ya kan, kita udah untung 20% apa 10% lah misalnya. Kan prosentasenya keren tuh, untung 10%, 20%. Kalau saya jual, nanti beli lagi, ya, misalnya untung 20% ya, terus kita jual sebagian, entah separuh, sepertiga, silahkan. Nah, terus dia turun tuh, ya turun 5%, terus mantul lagi kita mau beli, wah ini betul nih, ini hanya udah pullback, jadi saya bayar pullback. Kita beli lagi,
kadang-kadang orang masih mikir, prosentase saya jadi jelek dong, average up kan. Nanti kalau naik tetap untungnya kalau persentase dikit. Ya, kita ini di sini cari cuan bukan cari prosentase. Ya toh. Di nalar aja sebenarnya enggak apa-apa persentase, forget it ya. Kita yang penting duitnya nambah. Nah, manusia punya kelemahan di sana. Enggak apa-apa secara umum, tapi kita disadarkan bahwa oh iya ya, percuma persentase tinggi, yang penting kan duitnya. Nah, ini kata-kata the purpose is become rich, not look rich. Jadi tujuannya menjadi kaya, bukan kelihatan kaya, bukan kelihatannya kaya karena persentase cuan yang gede. Tapi tambah duitnya dong. Persentase kalau duitnya nggak nambah ya saya pilih persentase jelek, duitnya nambah kan. Itu ya mindset itu. Preserve the capital. Itu boleh. Oke. Nah, ini scale out. Nah, scale out ini mulai kalau sudah jago, nanti kita akan mungkin scalping bisa 2-3% per hari. Mungkin yang swing nanti kita bisa tingkatin untuk taking profit sekian. Itu menjadi target pribadi is not bad ya, tapi nggak boleh itu dipaksakan. Intinya market tuh bergerak tuh nggak sesuai dengan kalau terus gimana Pak? Misalnya saya mau target sebulan saya bisa profit sekian, boleh, tapi nggak bisa maksa. Kalau memang itu bagus, boleh hold. Tapi kalau memang ada pelemahan, ya jual nggak apa-apa. Ya, tapi kalau terus gimana dong meningkatkan targetnya? Ya berarti kualitas entry, kualitas milih saham yang memang potensialnya gede. Nah gitu-gitu mulai lebih ini lagi, lebih diseleksi lagi supaya kita bisa untung gede, naikin persentase. Tapi bukan dengan jalan memaksakan keinginan kita. Ingat, ini bukan 9 to 5 job, bukan kerjaan rutin yang dijalani setiap kali gajian rutin, no. Tapi memang dibalik itu kadang sepi, kadang ramai seperti kita bisnis. Itu terjadi scale out yang bisa gede. Ya, tadi saya ngomong foto bisa beli mobil sih kalau. Jadi ya teman-teman harus apa ya? Ya this is need skill tadi di awal ya. Jadi the beauty of taking profit adalah itu. Jadi ngerti greedy, ya no. Terus nggak boleh balas dendam, nggak boleh terlalu ya all in gitu. Ya susah, walaupun market bagus seperti Indonesia saat ini kan bagus-bagusnya tuh. Kalau Anda lihat kemarin yang trading anti boncos, saya ngasih peta tuh tahun-tahun apa yang bagus, betul? Masih ingat nggak? This is good year, ya. Masih ingat nggak teman-teman yang ikut anti boncos? Nah, itu masih tahun ini, tahun depan masih bagus. Itu kita sambil scale out ya, tapi nanti harus itu ya, tunggu tadi belajar dulu, tahu ketika greedy ya, terus nggak boleh balas dendam, nggak boleh all in ya, siapin modal selalu, melindungi capital. Sebenarnya hampir semua nadanya mirip, cuma dibedakan supaya teman-teman bisa ngerti ya. Nah, scale out nanti pelan-pelan kita bisa scale out. Oke. Jelas harus punya plan, nanti kelupaan. Jadi 3 ini 4 punya plan ya. 5 preserve the capital, 6 scale out. Nah, ini contoh nih. BNI. Oke. Coba 1 apa tadi? 1 greed is the enemy. 2 itu it is impossible to call the top. 3
nggak usah all-in-all-inan. Nggak boleh balas 4. dendam. 4. 4 itu harus punya plan. Ya, 5. 5 itu sediakan dana, preserve initial capital invested. Ya, Jago. yang terakhir scale out. Ya, itu membaca ya, toh nggak apa-apa. Artinya saya mencatat. Ya, nanti kalau kayak orang kuliah dulu nanti pinjam catatan ke Bu Ratna, ya kan? Fotokopi. Oke? Nah, sekarang praktek ya. Ada tanda-tandanya semua sebenarnya. Yuk kita lihat chart. Nah, ini misalnya ya. BNI, B. Ini saya pakai simple, pakai MA ya. Yang hijau itu titik-titik itu MA 9 untuk MA cepat ya. Terus yang merah itu MA 20 untuk middle ya. Yang kuning itu MA 100. Ya. Supaya nggak terlalu panjang, MA 200 nanti gambarnya susah. Ini BNI ya, real chart ya. Jadi Iya, Pak. BNI ini coba sekarang secara sederhana gini. Oke, kalau dia turun dari MA 9 ya harusnya TP dulu. Jadi rata-rata 9 harinya mulai jelek. Nanti kalau tembus lagi boleh beli lagi. Bisa, ya kan? Jadi kalau kita untuk trading beberapa waktu itu pakai MA 9 cukup nice, ya kan? Misalnya dimulai dari mana, dari sini ya, break, turun, jual dulu. Ya, ini break, masuk lagi. Ya, turun, jual dulu. Masuk, beli lagi. Ya, turun. Nah, turun, ya. Pokoknya masuk ketika break aja. Nah, kadang-kadang kalau downtrend gini emang susah kan. Makanya ketika uptrend ini ya, bagus nih, ikuti ini aja. Turun, masuk lagi. Turun, masuk lagi. Nah, ini sudah waktunya, belum? Jual dulu. Udah belum? Waktunya jual dulu. Belum. 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 Ya. Masih bawah kan, MA-nya masih 5.600 ya, 57 lah. Jadi kalau sudah nanti break 57 boleh TP. Iya. Oke. Untuk main jangka menengah gimana? Wah, masih 5.500. Kalau jangka panjang masih 5.000. Oke, ini simpel dulu. Saya mulai dari yang simpel pakai MA dulu. Jelas nggak? Ya. Coba diulangi Pak Chandra. Piye Pak carane Pak? Ya kalau kita mainnya pendek, kalau tembus MA 9 kita jual dulu. Tapi kalau kita mainnya jangka agak panjang menengah, selama tidak tembus 5540 kita masih tahan, Pak. Ya. Kalau break MA 9 boleh beli lagi. Karena punya posisi jadi ngomongin beli lagi. Aja rame-rame, Pak. Ya, itu sebenarnya sesederhana itu untuk kita supaya taking profit. Ada pertanyaan nggak? Chandra lihat mana di 59? Itu loh, Bu. 9 9 itu loh, Bu. 9 hari itu loh, Bu. MA 9. MA 9, 5, Titik-titik, Bu. 6 gitu Titik-titik. Loh lah, ya. MA 9, Bu, maksudnya. Oh, oke. Iya. Pak. Saya pikir 5.900. Ya. Pak, itu meskipun itu sudah turun, Pak ya. Itu kan nggak kena MA 9. Misalkan orang taking profit dulu kan nggak apa-apa, Pak? Boleh. Nah, itu. Sekarang misalnya ya, makanya kemarin kan saya ngomong, BNI saya TP sebagian. Ini kan nggak, saya ngomong malam ya. Saya TP apa-apa saya TP sebagian. Karena sudah cuan banyak, misalnya saya merasa kok candle-nya ada rejection. TP sebagian nggak masalah. Nah, ini pelurunya kalau nanti tidak menyentuh misalnya 57, pelurunya saya buat beli ini. Nggak ada takutnya saya. Tapi yang untung tadi sudah saya kantong itu.
Apakah masuknya sama dengan saya jual? Belum tentu, nanti lihat. Nah, saya ada indikator lain. Tapi intinya ya Anda ini kalau ada rejection mau TP dulu ya nggak apa-apa. Nanti saya perlihatkan ada tanda-tanda yang lain. Oke, Pak. Tapi sebenarnya masih cakep sih. Overall masih cakep kan? Betul? Betul. Pak. Nah, kalau sudah untung banyak TP itu nggak salah. Oke? Ada lagi yang tanya? Ayo jangan malu nanya. Ini masih sederhana ini. Kalau nggak nanya saya tanyain loh. Bu Yeti, jelas nggak Bu Yeti? Bu? Pak Tony, lagi repot ya Pak Tony ini. Bu Sani, Bu Lilis, Linda, Bu Lena, absen ini. Apa, Pak? Jelas nggak? Ya, Pak. Ya Pak, apa nih? Ya, mendengarkan. Mendengarkan. Oke ya. Terus gimana kalau saya tambah indikator lain? Nah, ini keren. Saya terangkan satu ya, nanti next jadi. Oke. Nah, saya akan lengkapi dengan beberapa indikator yang komplit lah gitu ya. Yang pertama ini stokastik ya. Stokastik divergen ya. Yang kedua ini RSI divergen ya. Yang ketiga ini sebenarnya yang kemarin sering saya pakai buying pressure, selling pressure itu saya masukkan ke grafik gitu ya supaya gampang dibaca secara kontinu. Yang ini itu psikologi indeksnya ya. Ini maksudnya psikologi. Jadi saya membaca juga sebenarnya terjemahan dari ini sih. Ini hampir-hampir sama. Cuma nanti membacanya bisa lebih simpel, hampir sama. Jadi mengukur grid and fear-nya itu ya. Jadi ngukurnya dari mana? Ya dari hajar kanan, hajar kiri lah, ya kan? Kalau hajar kiri takut, kalau hajar kanan berani gitu. Nah, itu bisa diukur, dimasukkan ke grafiknya. Oke, kita lihat dulu. Sebentar, saya ganti warna dulu ya. Kok merah ya? Nanti marketnya merah terus. Kuning aja ya, biar hati-hati. Oke, nah ini di atas nih coba juga sudah ada sih tambahan bahwa panah-panah ini menunjukkan ada rejection. Nah, panah-panah ini biasanya membuat harga itu bisa, biasanya ada rejection bisa turun dulu nih. Oke, satu ini, perhatikan panah-panah ini. Ya, nah panah turun, panah-panah atas naik ya. Dan walaupun tidak selalu ini ada panah atas, ada rejection tapi turun. Ini kalau melawan tren hati-hati panah-panah buy ini. Nah, ini juga sama ketika uptrend panah-panah turun belum tentu hanya pullback. Ini panah-panah naik itu dead cat bounce ya. Jelas ya? Beda trennya kelihatan sekali, makanya saya pakai contoh ini. Oke, terus kita ke pen selanjutnya yaitu stokastik divergen. Nah, ini juga, ini ada panah-panah ini biasanya ada tekanan jual ya. Stokastik kan termasuk apa? Leading indikator. Ini dia ngomong jual dia masih naik, ngomong jual ya turun dikit, ngomong jual ininya turun ya lumayan. Ini ngomong jual ya ada koreksi. Nah, ketika ada panah-panah ini sebenarnya ya area kita bisa ngurangi posisi. Oke. Ini panah ini kebetulan belum keluar panah di sini ya. Jadi masih belum dijual pun sudah masih oke. Nah, ini stokastik. Jadi dibuat panah-panah ini biar teman-teman bisa ngerti ya. Tapi tetap dilihat trennya ya. Jadi kurangi, naik lagi, menarik, mantul dari ini ya beli lagi. Oke, stokastik. Yang kedua divergen
RSI. Nah, ya ini masih bagus nih untuk swing-swing ya. Masih oke. Nah, ini area-area bahwa dia naik, area-area koreksi gini ya nggak apa-apa. Boleh kurangin enggak, Pak? Boleh. Dan kurangi dulu untuk buyback lagi kalau bagus lagi. Ya. Ketika uptrend tuh sebenarnya salah beli itu nggak masalah ya. Nah, kalau downtrend salah beli ya susah. Loh, ketika downtrend ya misalnya ada kita masuk nih coba buy on apa ya? On weakness ya. Ini dia ngomong turun loh, ya kan? Tapi terus naik. Nah, akibatnya tapi langsung turun lagi tuh. Ini juga bisa dibuat garis seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman perhatikan. Ini kan gambar ini divergen itu kerennya nggak cuma dilihat naik turunnya ini. Lihat, harga ini membentuk low terus ya, betul nggak? Lebih low kan? Kelihatan nggak? Halo, jawab dulu. Iya, Pak. Nah, sedangkan di sini ini sih masih nganu ya, tapi mulai di sini dia justru bottomnya tambah naik, betul? Iya. Das divergen. Dan jos. Keren ya. Ini sih masih naik, ini masih sesuai kan, naik. Ini juga naik. Masih naik sih. Jadi nanti kalau walaupun naik terus ininya mulai di bawah ini, harganya masih naik, hati-hati. Bisa turun. Das divergen, seninya di sana. Tapi ini enggak kan? Itu masih naik kok. Iya, loh tadi saya ngomongnya ini enggak nanti kalau ini lebih turun. Loh, jangan dipedot omongan saya. Iya. Oke. Ngerti enggak? Saya ulangi. Ini turun kan, semakin turun. Low-nya ini semakin Naik. akhirnya Naik. betul divergennya, ya kan? Ya. Ada pertanyaan? Sampai ke pen yang kedua. Ketiga ya, chart, ada panah. Jadi seninya taking profit susah nebak tadi call the top, tapi kita ada tanda-tandanya. Nggak ada yang tanyai jelas apa belas? Jelas, Pak. Oke. Pen yang selanjutnya. Nah, ini ya sama, hanya lakukan ini aja. Nah, perhatikan ketika ya ini divergen oke, ini oke, ininya juga naik, ya good lah, membuat tambah keyakinan kita. Nah, ketika dia turun, ya ini sudah ngomong turun duluan nih, ya, akhirnya ini juga ngomong turun, nah ini juga turun, nah itu saatnya kita kurangi. Nah ini naik, ini juga naik, mungkin kita boleh entry lagi. Jadi ini kayak buying power, kalau terakhir nih lihat, buying power sama selling pressure-nya mulai turun nih, ya mulai arahnya mau turun nih, tapi ini sama ya seperti saya ngomong, ini nggak pivotnya tengahnya, ya selama masih di atas masih jos sih, ya area ini bukan oversold overbought ya, tapi cuma saya bagi dari 3, semakin di atas semakin bagus. Nah, tapi kalau turun dari sini gimana Pak? Ya berarti ada pelemahan, itu doang. Turun dari sini, ya ini ketika downtrend banyak main di bawah sih. Naik pun untuk turun lagi ya. Nah, ketika uptrend lebih main di atas putih. Ya, nah ini grafiknya saya buat ketika ini kan gejolaknya gini-gini ya. Ini cenderungnya misalnya ini naik dikit-dikit ini dia ngomong sideways nih. Nah ini turun nih. Nah ini naik. Nah ini masih naik sih. Gitu.
Tapi the most importantnya 1 dan 2 ini aja. Ini pelengkap aja. Oke. Contoh, BRIS. Cie. 3350 ditutup 3.000, 10%. Bu. Bu Ratna coba dianalisa sebagai pemegang saham BRIS. Ini sebetulnya masih bagus loh Pak. Secara keseluruhan dia masih uptrend, masih di atas MA 9-nya. Benar. Cuma ya berarti punya saya ketinggian belinya. Itu dia. Oke ya. Nah, kalau pakai ini Bu, tambah indikator. Ada panah di atas, Oke. ya kan? Ada, iya. Panah-panah sudah enggak usah Pak, itu hitam-hitam. Tapi divergennya, iya enggak jelas hitam-hitam. Divergennya itu arahnya masih ke atas juga. Masih ke atas sih. Tapi lihat ini selling pressure-nya gede ya, sehingga mulai turun Ya, dari atas. tapi belum tembus yang titik-titik tengah putih itu belum. Tapi ini ada panah ini biasanya turun loh Bu. Panah mana sih Pak? Ini Oh lah. iya yang di atas, ya. Ini Nah itu kan panah. memang turun. Kemarin memang turun Pak. Ya, tapi habis panah ini kan biasanya turun dulu. Jadi jangan kaget kalau besok BRIS turun. Oke? Oke. Jadi kita tunggu. Sebentar Pak. Itu yang Bapak kiri ya, di kiri, Agustus 5, itu habis panah merah dia naik loh. Ya, bisa. Jarang tapi. Jarang. Biasanya inside bar dulu. Ini yang ini turun, ya kan? Yang ini turun. Ya, sempat. Pokoknya kalau inside bar aman. Ini panah. Pokoknya kalau nunggu inside bar, oke. Tapi kalau kayak nggak selalu. Ininya kan kalau keluar, ini belum ada panah turunnya ya. Besok kalau keluar panah turun ya, turun. Terus ininya jadi turun, ya turun. Kita tunggu di mana Bu? Turun-turun. Kita tunggu di 2910. Nah. Wih, masih jauh Kak, dari 3.000. Iya. Ya, ini kan trading swing Bu. MA 9. Oke. Pak, ini daily ya Pak? Daily. 9, 10. Ya intinya kita ya kalau kita punya posisi sudah untung ya TP, ya kan? Ada panah. Jangan dan tidak rela tuh. Udah 3350 untung 10. Saya untung puluhan persen ya udah hilang. Ya, maksudnya nggak hilang sih. Tetap untung, lumayan. Tapi ya harusnya kalau tambah itu tambah untungnya tambah 10% nih. Ya nggak apa-apa, kan nggak bisa jual di pucuk. Andai ku tahu ya dah, pas di pucuk ya dijual. Makanya ini perfect. Kalau misalnya dia mau membentuk inside bar, ya tektok aja berarti ya. Ya, inside bar sih tanda dia nggak mau turun lagi kan. Tapi kalau lihat datanya asingnya belinya banyak loh, banyak BRIS terbesar. Tapi turun. Harusnya gak apa-apa. Tapi asing itu kita nggak tahu sih. Asingnya nangkep di bawah kan. Ya besok minggu dibahas. Minggu libur ya. Iya. Khusus karena brand minggu diadakan gitu loh Pak. Pak kalau disurati gitu Pak, terus apa yang terjadi Pak? Apa? Kita sudah ramai-ramai berbondong-bondong keluar dia nggak jadi. Nah, ya kan itu namanya istilahnya appeal loh, banding kan, ngasih surat kan. Ya tergantung FTSE-nya. Bisa surat aja. Datang Bu.
Hah? Pak, ini kan BRIS besok kata Bapak turun lagi. Jadi kita Afarage down lagi. Ya tergantung. Kalau lihat trennya kan uptrend, harusnya sih berani. Ya kan. Saya lebih senang kalau dia inside bar besok. Jangan ngetes 2910. Tapi kan market nggak bisa dipaksa kan. Tapi kalau boleh milih, saya lebih senang dia inside bar. Untuk kita boleh mulai cari titik masuk. Tapi kalau sampai 290 mantul, 2910 mantul, ya itu menarik. Masih uptrend, masih bagus. Kalau dari chartnya kira-kira dia mau kemana, Pak? 2910. Kalau lihat nih kadang-kadang kan turun nih, betul nggak? Bisa coba, tapi arahnya naik lagi. Jadi gimana Pak? Aku mau nunggu 2773 boleh? Boleh, 2770 boleh. Masya Allah. Pak ini pernah break sampai deket ini, mau nunggu 25 boleh? Boleh. Masya Allah. Tapi menurut saya sih nggak ke sana. Ya ini kan kalau deket sehingga kena, ini kan cukup jauh. Paling ya menurut saya 2910 semoga mantul. Oke. Nah, kemarin yang ini yang saya jual sebagian tadi, kalau nanti 2910 mantul-mantul ya beli lagi. Gitu. Next. Brand. Ya Bu, tiba sekarang enak kan? Ya Bu. Udah di bawah yang MA 100. Tapi tanda-tandanya sebenarnya sudah banyak kan? Tahu nggak? Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Cuma kan kita berharap the magic of FTSE rebalancing, ya kan? Itu. Nah, dan ketika dia turun dari ini sebenarnya juga sudah kurang. Nah, pertahanan terakhir di sini, di sini mantul nih, mantul benar ti, ya kan? Mantul kan? Mantul ke bawah. Tapi terus, iya mantul ke bawah. Tapi terus dapat surat Pak, surat cinta. Dapat SP ya kan? Nggak bener nih FTSE. Ayo Bu, dianalisa. Coba. Pak, dianalisa apanya Pak? Dia sudah tembus kuning kok Pak. Maksudnya sudah patah dia kan. Dari sana aja sudah dia MA 100 dia sudah lewat. Terus gimana ini Pak nasibnya? Mau suruh analisa kok malah gimana nasibnya, malah nanya. Ayo yang lain coba. Iya, Pak. Ini loh Pak, nanti kalau turun lagi dia sudah terbentuk apa ini coba? Terbentuk apa? Top apa ini Pak? Coba Pak garisan Pak. Dari situ Pak. Apa? Oh belum ya? Belum ya Pak? Belum rounded top, bukan ya? Isa ini double top nih. Double top. Kan gambar itu ndak harus lurus kan. Nih saya gambar ya. Biru ya. Iya. Nih. Ya, ini sebenarnya juga candle cuma jerat-jerat FCA kan. Ya, 1, 2. Ya udah tembus loh. Targetnya sengene. Mana itu Pak? Coba hitung Pak. Kira-kira 5.500. Seriusan Pak? Kita gimana keluarnya Pak ini Pak? Kalau ARB 2 kali ya. ARB 2 kali 5650 Pak. Ya sekitar itu kan. Cincai lah. Berarti Pak kan ini kita perkirakan dia 2 kali lagi. 5650. Berarti Selasa kita boleh pasang ini enggak? Pasang buy di sekitar itu. Ini jangan langsung teknis dulu, analisa dulu. Menurut Bu Valen gimana? Jangan langsung, ini tadi kan taking profit itu adalah harus punya plan kan. Menurut saya gambarnya lucu Pak, pakai BH.
kayak mandi kayak lagi jemur di pantai. Lengkap. Wah, ada aja loh. Saya dengar. Ya kan kalau bagian paling di pantai itu susunya 2. Ada. Ciloko. Untuk saya ngomong Bu Valen ya. Kalau Pak Chandra gawat des. Pak, kan katanya ini mau itu kalau ini dia catnya kan udah memang jelek Pak, turun dan kan dibilang kita tidak pernah akan tahu how low you can go. Bisa aja dia ngelewatin juga 55 itu kan Pak? Bisa. Cuma menurut saya enggak. Oke, kita lanjut dulu ya. Enggak ada yang sekarang analis ini pelajarannya jangan, makanya kalau analisa itu jangan anggap kita punya posisi jadi bias. Terus gimana gitu kan jadi jelek. Jelek jangan masuk. Tunggu nanti 2 hari lagi gitu kan ya. Iya. Tapi kan gini Bu, sebenarnya pelajarannya saya ngasih gambarnya tanda-tanda pelemahan sudah banyak. Betul enggak? Panah turun dari MA9. Ya ini jadi ya kalaupun ya enggak ini kalaupun turun ya wajar, tapi harusnya kalau FTSE dia naik sih, mantul. Jadi cerita cakep. Tapi kan plannya enggak demikian. Jadi cerita horor. Oke ya, tapi intinya adalah kalau Anda ada orang yang sudah taking profit brand, tanda-tandanya banyak sini, ya wajar. Harusnya kan udah banyak nih tandanya. Anda kurangi posisi yang ini pelajaran tadi. It's not all or nothing lagi, cacing-cacing naga-naga kan. Saya apalagi pernah ngalami gimana jackpot MSCI, ARA. Kadang-kadang godaannya mau all in di sini. Gitu-gitu, tapi ya untung enggak. Oke, itu pelajarannya. Jadi posisi ntar dulu. Nah, terus sekarang kalau ini Bu, tanda-tanda jeleknya sudah banyak. Ini panah-panah ya kan? Ini sudah divergen, ini udah turun. Betul? Betul sih. Iya sih Pak. Cuma ya itu tadi cerita kan biasanya kalau kena merah dia itu juga naik. Enggak juga ya. Enggak juga sih. Enggak. Ya ambil pelajarannya. Pak, ya. Berarti kemungkinan Senin itu dia akan ARB kembali. Terus Selasa kita lihat dia kalau sampai dia nggak ARB lagi atau inside bar, itu tanda-tanda untuk membalikan Pak ya? Betul. Kita trading aja dulu Pak ya? Ya, mau tahu prediksi saya nggak? Mau dong Pak. Prediksi saya Senin ARB. Tapi lepas. Asik. Yeah. ARB dibeli Pak? Nah, ya kose nanti nunggu live trade, nunggu apa-apa ya, nunggu apa-apa. Nah, sebenarnya yang menarik adalah teman-temannya harusnya nanti kenceng ya, tapi ARB dulu. Nah, tergantung suratnya dari itu juga sih. Kalau suratnya kayaknya tembus ya awal, ya nggak jadi ARB. Besok langsung buka langsung naik. Nah, kalau dibuka langsung naik gimana? Jual apa? Jual enggak? Burana. Saya jual Pak. Kalau sampai langsung naik saya jual dulu. Saya lihat dulu, nggak mau. Karena saya nggak tahu Pak. Ini kan sudah sebetulnya ini sudah jelek toh, sudah banyak tandanya. Masa iya karena dia naik sedikit terus itu kesempatan saya keluar dulu deh, lihat dulu. Nah, kalau persepsinya buy on support, disupport nih 9190.
Oh, kalau 9190. Kalau friend, Pak. Siapa itu friend-nya? Nanti tinggal tanya, Pak, ini gimana? Ya, sebenarnya kalau kita sama-sama nggak tahu ya, besok kalau mantul, kalau dia nggak stay di atas cemban sih jual dulu ya nggak apa-apa. Ya, nanti kalau mulai di atas cemban kita buyback lagi. Oke? Oke, Pak. Di atas cemban atau di atas 9.200, Pak? Cemban 9.200 mah copet. Oh, Masih copet-copet boleh. Besok kita nyopet-nyopet tuh susah diterangkan. Besok aja waktu live trade. oke Pak, oke Pak. Seru ya. Ye. Sambil belajar langsung bisa bahas yang actual. Tapi tanda-tanda jelek sudah banyak ya, brand ya. Betul nggak? Kita terbutakan dengan FTSE ini Iya, balance point. betul. Kita menganggap FTSE itu, wah dia masuk. Masa iya nggak keangkat? Masa iya sih papi nggak ngangkat? Gitu loh. Justru anehnya itu bukan papi kalau FTSE itu betul-betul dana dari asing loh. Ya, tapi masa iya kemudian papi sendiri tidak apa? Dia masuk FTSE tapi dibiarkan turun terus gitu loh maksud saya. Enggak. Emangnya Bu Ratna kenal papi? Dia gimana? Kan nggak tahu kita. Ya nggak tahu papinya Marta, nggak tahu saya. Lah iya, tanya Marta dulu. Papinya segitu nggak? Ya intinya sebenarnya kalaupun kita masih punya posisinya harusnya nggak gede-gede amat karena sudah ada tanda-tanda kan. Ya pelajarannya itu sih. Jadi apa yang terjadi sudah ada warning berhari-hari ya walaupun naik terus ini warning ya. Tapi memang ini cerita yang nggak mungkin jadi mungkin ya ini. Dulu udah masuk ketolak karena masuk FCA, kita ngamuk-ngamuk ke bursa ya kan. Terus masuk lagi, nanti masih berubah, bisa tanggal 2 bisa berubah. Tanggal 2 nggak ada perubahan, masuk dong. H-1 eksekusi, ada berita itu. Itu sesuatu yang baru ya, itu nggak masuk akal. Tapi it's happen, itulah market. Itulah drama. Ya kita ngopi drama aja ya Pak, daripada kasih drama brand. Yap. Oke. Sudah jelas? Nah, kesimpulan saya ini. Coba dibaca yang bahasa Inggrisnya bagus. Bu Valen, Bu. Lulusan Australia. Bu. Bu. Pura-pura ya denger. Pak Tony dah, Pak Tony. Pak. Apa Pak? Dia bilang apa nih? Yuk, kamu tiadakan bro taking profit kalau kita ngambil ini ya Pak. That's precisely how many traders to go do melakukannya untuk broke. Well, amateurs go broke by taking large loss. Jadi amatir profesional go broke by taking small profit. Jadi apa tuh Pak maksudnya Pak? Ada apa ya? Common itu ada pandangan umum yang itu salah ya toh. Banyak tertulis itu you can go broke taking profit, artinya ya walaupun saya juga sering ngomong ya, maksudnya taking profit itu ya benar gitu ya, sudah benar kan, pokoknya profit itu udah benar. Sebenarnya kalau itu saya lebih ngomong begitu itu untuk yang trading cepat sih ya. Dan ini nulis juga ada pandangan umum kamu tidak akan bangkrut kalau taking profit, ya benar. Tapi itu mengakibatkan apa? Banyak precisely how many traders do go broke, justru bangkrut karena
Karena untung dikit-dikit, ya kan, sedikit-sedikit untung kok dikit-dikit gitu loh. Kena loss banyak, ambiar. Nah, profesional trader itu juga bisa bangkrut hanya karena taking small profit. Artinya ya cari profit yang gede. Gitu. Nah, makanya profit yang gede gimana? Profit yang swing profit yang gede itu ya yang main ini sejak awal begini. Nah, yang swing dong Pak berarti. Betul. Swing itu sebenarnya seni taking profit paling sulit tuh, makanya orang banyak ngomong begini. Paling angel tuh saya enggak ada waktu, saya tak swing aja ya, kan lebih mudah dari nyopet. Salah. Swing itu lebih sulit. Tapi rewardnya gede. Kan tadi kalau copet ternyata selesai. Nah itu. Tapi kalau teman-teman untungnya kan kita nyopet untung tiap hari. Swing itu bukan berarti buy and hold loh teman-teman. Ya kan ini kita sinyal buy nih. Bagus semua buy. Ada tanda-tanda jelek ya jual dulu sebagian. Bagus lagi buy lagi. Ini kan untungnya gede-gede, ada tanda lagi jual dulu. Ada tanda kata lagi buy lagi. Dan ini jual dulu. Itu lumayan. Bumi, Pak. Nah, kalau itu beda itu pendekatannya. Bumi dan Pak ini kan Pak udah dikasih tahu Pak. Iya. Ya kan kayak gitu Pak ya. Ya gitu. Jadi sebenarnya pemandangan yang umum swing itu harus aktif trading karena susah kalau hanya buy and hold. Nanti Anda nge-hold di sini beli, diem aja. Sampai rugi. Jual. Beli di sini nggak mau, aku pernah ditipu. Sampai di pucuk beli lagi. Ya, bentar harus turun. Nggak mau jual. Ya, ulangi terus aja. Ya kan? Jadi swing itu lebih sulit. Tapi teman-teman harus belajar nanti. It's not about buy and hold. Ya. Nah, apakah mudah? Makanya mesti belajar teknikal. Oke. Oke, Pak. Tapi yang benar tadi Pak Robin bilang kan, jual sebagian dulu ya, Pak. Itu benar juga ya, Pak. Itu teknik itu. Teknik ya. Karena kalau kita jual semua, jual sebagian aja udah bingung, average-nya rusak. Apalagi jual semua, itu pasti Anda takut beli lagi. Kita pernah punya bumi di harga 60. Misalnya dijual di 120. Anda mau beli 100 saja mikir, aduh, dulu beli 60 suruh beli 100. Nah, gitu kan. Manusia itu lemah di sana. Makanya saya trade what you see, ya toh. Itu Pak, prinsipnya Pak Tony itu toh Pak. Eat, sleep, trade, repeat, ya kan? Makan dulu supaya pikiran terang, tidur, trading, diulangi. Tapi Pak, kalau kita ikut Pak Robin kan, kita lihat ada candle Pak, kayak Morobosu. Artinya kita nggak takut dong Pak, kalau udah Morobosu. Iya. Pak. Ya in detail makanya kalau pas belajar in detail cara perangnya masih banyak sih, tapi overall teorinya seperti ini tadi Pak. Swing lebih cuma prakteknya ya kalau makanya live trade itu teman-teman harusnya banyak belajar sih gimana cara saya trading. Yang mau ikut live trade, nah itu sebenarnya makanya teman-teman tuh ya beruntung ya di tempat sana mana yang mau live trade tiap hari. Nah iya ya Pak. Kan? Malam terus kita bahas dulu. Dapat berita juga deh Pak Robin. Nah kemarin. Ini ya siap-siap. Nah. Iya. Pagi ada follow. YouTube. Iya pagi YouTube The Drang. Nasdaq naik kan kayak misalnya Dow Jones naik. Ayo apa yang naik kan komonya dikasih tahu Pak. Iya. Kita tinggal ikut kan Pak. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Kita coba lihat beberapa saham ya. Setuju? Ya. Setuju Pak. Bonus. Sama Pak. Masih ada waktu 7 menit nih. Iya.
Berry, Pak. BRMS, Pak. Loh, Hah? ini bukan kita. Goto Pak, Goto. BRMS, Pak. Apa BRPT? Satu Cuan. orang satu aja. Ya wis, cuan aja kalau gitu, cuan. BRMS. Cuan. Cuan. Semua Cuan. sebutin. Ya cuan itu sebenarnya udah ada tanda-tanda ya. Ya ini ambrol, ini podo elek ya. Iya. Pada Ikut jelek ya. boy. Nah cuan ini kalau kita tarik garis ya. Di berapa tuh? Nah 7.000 itu support kuatnya dia sih. 7.000. Nah ini kalau ini udah masuk daerah oversold ya, tapi divergennya masih jelek, ini juga jelek ya, jelek kabeh sih. Tapi pelajarannya tanda-tanda dia taking profit, tapi kan ini sebenarnya ini nggak ada masalah fundamental seperti brand ya. Itu kalau sampai brand benar-benar cuma dipegang 4 orang pemegang saham itu bisa kena sanksi bursa loh. Makanya dia mesti bantah. Nggak boleh. Nah, itu yang masih akan dilihat. Oke, kembali ke cuan. Ya ini kan tidak ada masalah fundamental dengan apa? Enggak ada apa-apa Brand. sih. Yang masih berhubungan, yang agak berat tuh, yang berhubungan itu adalah BRPT. Karena 40% kan dia punya brand. Betul nggak? Ya ini kena efek ini aja, tetangganya ngapain terus ikut ribut. Nah, sebenarnya ini sih kalau mau aman, ya kira-kira kalau cuan di atas 82 lah. 82 itu apa, Bu? 8, sebentar, 82, 8. Warna kuning loh. Nggak sama jelas. Oh iya. 82 itu ini Pak, MA 100-nya. Iya. Kalau udah kembali ke sana sih aman. Harusnya dia akan segera rebound sih. Masa nggak masuk akal kan? Memang satu keluarga nih, misalnya kita punya saudara 4 gitu ya. Yang satu ngutang, nah kita ikut menanggung dosa. Gitulah istilahnya, satu bermasalah semua di ini kan. Harusnya kan kalau udah dijelaskan kita ya nggak apa-apa kan. Kita nggak punya. Moga-moga ya. Investor biar rasional dulu untuk mendigest ini. Nah, amannya kalau nunggu udah di atas 82 sih, baru boleh di hold. Oke? Oke, Pak. Nah, ini kita lihat ya. Jadi divergen nggak nih? Kalau besok mantul menarik nih. Nah, ini low-nya. Saya tarik garis dulu ya. Ini low-nya ini sama low-nya ini. Turun. Ini harganya turun ya. Ininya nggak turun loh. Masih sejajar ya. Kalau besok mantul ini bisa hidden divergen. Nggak gitu jelas. Tapi ada hidden. Potensi. Ngerti maksud saya? Ya. Berarti mungkin ke atas ya, Pak? Iya. Asal besok mantul. Nah, kalau tadi prediksi saya brand KRB harus kebuka, ya ini harusnya terbang. Oke? Oke. Kalau misalnya brandnya nggak kebuka, mungkin nggak mantul? Harusnya mantul sih kalau orang udah mikir ya ini nggak ada hubungannya. Yang berat tetap BRPT. Ya tapi kalau dimasukkan asosiasinya mesti sama, tapi harusnya turunnya udah nggak segila hari ini sih, hari kemarin sih. Tapi ke bawah, pasti ke bawah. Asosiasinya kuat sekali soalnya. Oke. Makanya trading itu kadang nggak cukup
technical harus ngerti connecting the dot yang gini-gini. Udah, Cuan? Next. MBMA, Pak. Apa tadi? MBMA. MBMA. Duh. BRMS tadi kayaknya. BRMS dulu, Pak. Oke. Bu Lena, ya BRMS ya, Bu? Ada. Nah, ini udah ada gambarnya. Coba ngomong apa dia? Catnya. Ada tanda-tanda bahaya nggak? BRMS higher high. Udah naik ke atas berarti akan naik ya Pak ke 180 ya. Kalau saya udah jual sebagian, saya mau average up di mana Pak? 180. Ini tanya, ini suruh analisa malah nanya mau beli. Ayo analisa dulu tadi pelajarannya, dihubungkan pelajarannya. Tadi Ini kita itu, Pak. ini waktunya belajar. Ya, nanti kalau masuk dandae nanti deh bonus ya. Tadi muridnya telat Pak. Waduh. Ayo tolong dibantu, Bu. Saya. Ya, thank you Bu Profesor. High terus. Terus kemudian dia sudah di atas MA 9, di atas MA 20, di atas MA 100. Meskipun belum nggak ada anak panah ya. Itu juga semuanya bagus sih Pak. Divergennya juga apa? RSI-nya juga bagus. Stokastiknya juga bagus. Terus ini apa ini? Trading pressure-nya juga ke atas, di atas ini. Lembus yang merah itu loh Pak, merah itu apa sih? Ya. Cuma yang paling bawah psikologinya, saya nggak ngerti kok dia masih di bawah ya. Kok nggak ke atas ya Pak? Ya belum. Biasanya ini berhubungan dengan volume sih. Volumenya belum terlalu kencang. Tapi sih ini intinya kan tidak ada tanda bahayanya, malah ada tanda panah kan. Ya, Pak itu ada double bottom nggak Pak? Udah terbentuk Pak? Kalau miring sudah. Udah ya. Jadi kemana Pak? Wah, ya 200 lah. 200. Lihat enggak double bottomnya? Iya. Ini susah nih gambarnya ketika miring ini rasa digambar. Tahu ya tapi ya? Iya Pak. Kita garisnya aja coba. Seberapa? Wih, naiknya berapa persen sih dari sini kalau break? 14% lagi. Wah. Coba ya, kita gambar ya weekly-nya. Jadi kalau ditaruh di atas ini jadi berapa tuh? 206. Mantap. Udah? Jadi waktu saya ajak beli di 130 pada ketawa kan? Pada dan Pak Robin. Ya, terakhir MBMA cari contoh sing elek, Pak. Ya wes, saya Pak Kris coba. Masih sideways ya, Pak? Iya. Downtrend. Cuman kalau di stokastiknya sih udah golden cross ya, Pak? Ya. Ya ini ada tanda-tanda mau naik. Mulai naik ya, Pak? Ya. RSI divergennya naik ya, Pak? Ya. Tapi belum ada ini ya. Tapi ini sudah di titik 540 nih di atas ini ya. Ini mencoba, lihat ya. Dia mencoba di atas MA 20 aja setengah mati nih. Berkali-kali gagal, ya kan? Ini bertahan tapi terus jebol nih. Nah, MBMA ini mungkin akan kenceng kalau ngebreak ini.
555. Ya, besok kalau break 555 boleh. Target sementara ini ada MA 100 nih, 585. 585. Itu ada divergennya juga nggak Pak? Itu kan turun terus ya Pak? Atau at least dia lurus. Ini naik loh. Divergen apa? Oh ini. FI-nya. Ya, memang ada divergen, cuma kapan? Nah, betul. Jadi divergennya naik, tapi masih turun terus ya. Ya, kita tinggal ambil momentum aja kenceng ketika 555. Itu ke 585 dulu. Ya kemarin sudah ada berita-berita bagusnya kan? Sama lagi. BRN aja. Ini sama BRN aja. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Jelas ya, Pak Kris ya? Jelas Pak, jelas. Oke, jadi ini juga MBMA sebenarnya pelajarannya ketika turun ini banyak tanda-tanda sih kita untuk taking profit. Oke ya, nanti coba kalau nanti saya upload di YouTube ya untuk diulang lagi. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak Robin. Happy weekend Pak. Happy weekend Pak Robin. Terima kasih Pak.